Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab ringkasan kitab Sahih Bukhari oleh Imam Az-Zabidi rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kita masih dalam pembahasan tentang Kitabut Tauhid atau bab terakhir dari Sahih Bukhari, yaitu kitab atau bab at-tauhid. Sampai kita pada bab atau fasal tentang firman Allah, bab qaulihi ta'ala wa huwal azizul hakim. Imam Bukhari mencantumkan dalam bab tauhid tadi firman Allah wa huwal azizul hakim, dan Allah maha mulia dan lagi maha bijaksana. Sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, Imam Bukhari dalam kitab At-Tauhid ini banyak membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Di antara tujuannya untuk membantah kelompok namanya Al-Jahmiyah yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Bukhari menyebutkan dalam bab-bab ini atau fasal-fasal ini tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah melewati pembahasan tentang firman Allah, innallaha huwar razzaq dzul quwwatin matin. Penetapan nama Allah Ar-Razzaq. Maka dalam bab ini ada dua nama Allah yang disebutkan, yaitu nama Al-Aziz Al-Hakim. Setiap muslim dan muslimah wajib meyakini Allah memiliki nama-nama yang paling baik. Walillahil asma'ul husna. Kata Allah dalam surat Al-A'raf 179, Allah memiliki nama-nama Al-Husna, yaitu yang paling baik. Demikian pula Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna. Walillahil masalul a'la. Setiap muslim muslimah wajib menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah, tentunya yang tercantum dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dan sudah kita pernah lewati pembahasan tentang nama dan sifat Allah
ini merupakan ilmu yang paling wajib dipelajari setiap muslim muslimah. Ya, sebagaimana kata Imam Al-Lalikai yang bermadzhab Syafi'i dalam kitab beliau Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan inna aujaba ma'alal mar'i ma'rifatu usuluddin wa ma kallafallahu bi'al ibad min ma'rifati tauhidihi wa sifatihi. Kata Imam Al-Lalikai yang hidup di abad 5 Hijriah, sesungguhnya ilmu yang paling wajib dipelajari oleh setiap hamba adalah masalah pondasi agama alias akidah. Dan yang Allah wajibkan kepada mereka dari mengenal tauhidnya dan mengenal sifat-sifatnya. Dalam kesempatan ini, Imam Al-Bukhari mencantumkan ayat wa huwal azizul hakim. Sekali lagi, beliau menyebutkan bab ini untuk kita semuanya meyakini di antara nama-nama Allah yang wajib diyakini adalah nama Al-Aziz. Al-Aziz yang maha mulia. Al-Hakim yang maha bijaksana. Kata para ulama, nama Al-Aziz ini diulang dalam Al-Quran kurang lebih ada hampir 100 kali. Allah menyebut namanya Al-Aziz. Demikian pula dengan Al-Hakim. Dan kita tadi sampaikan setiap nama Allah itu nama yang paling baik. Al-Asma'ul Husna. Setiap nama itu sudah nama yang paling baik. Apalagi kalau digandengkan. Kata para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kalau kita cermati dalam Al-Quran, itu banyak ayat-ayat yang ditutup dengan dua nama Allah. Ya, Azizun Hakim, Al-Aliyul Azim, Ra'ufur Rahim. Ya, ini ada sebetulnya makna yang tersirat. Dan ini bagian daripada kita mentadabburi ayat-ayat Allah. Makanya ayat yang paling mulia, ayat kursi. Karena ayat ini berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan tentang pentingnya belajar nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana Allah tutup ayat kursi dengan firman-Nya, wa huwal aliyyu al-azim. Demikian pula di sini. Allah tutup dengan kata-kata, wa huwal azizul hakim. Ini ada hikmahnya, ada makna yang tersirat. Bahwasanya Al-Aziz yang maha mulia ketika digandengkan dengan Al-Hakim, ini menunjukkan bahwasanya kemuliaan Allah itu didasari oleh kebijakan, bukan oleh kezaliman. Beda dengan kemuliaan manusia. Kadang ada manusia yang mulia, yang terhormat, yang punya kedudukan tinggi. Namun dia suka mendolimi. Adapun Allah tidak. Kemuliaan Allah tidak untuk mendolimi hamba-hambanya. Wa ma ana bidzallamin lil abid. Demikian pula sebaliknya. Allah Al-Hakim yang maha bijaksana. Kebijaksanaan Allah tidak diiringi oleh kelemahan, namun oleh kemuliaan. Dua nama ini saling mengokohkan, saling menguatkan. Demikian pula kata para ulama, kalau kita tadabburi ayat-ayat Al-Quran, redaksinya itu dipaskan dengan dua nama Allah. Ya, di antaranya di sini, wa huwal azizul hakim. Dalam surat Al-Maidah contohnya, kalau antum pernah baca surat Al-Maidah ayat 30-an, akan mendapati firman Allah, wasariqu wasariqatu faqtau aydiyahuma jazaan bima kasabana nakala minallah. Ya, wallahu azizun hakim. Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangan mereka sebagai balasan dari Allah. Dan Allah maha mulia lagi maha bijaksana. Ayat ini berkaitan dengan hukuman bagi pencuri tadi. Kemudian ditutup dengan kata-kata dan Allah maha mulia lagi maha perkasa. Hukuman Allah itu bijaksana. Gak ada kezaliman di dalamnya. Dan itu sekaligus menunjukkan kemuliaan Allah. Namun dalam ayat selanjutnya, faman taba
min ba'di dzulmihi wa aslaha fa ulaika yatubullahu alaih wallahu ghafurur rahim. Artinya di redaksi yang berikutnya Allah tutup dengan nama yang lain. Karena berkaitan dengan Allah menerima tobat hambanya yang telah bertobat dari kemaksiatannya. Ketika menjelaskan tentang ancaman orang yang berbuat maksiat, Allah tutup dengan wahwa azizun hakim. Dia Allah maha mulia lagi maha bijaksana. Tapi ketika redaksinya berkaitan dengan ampunan orang yang tobat, Allah tutup dengan nama yang lain. Allah Ghafur, maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi redaksinya disesuaikan. Ini kata para ulama. Ketika menjelaskan tentang hukuman orang yang mencuri dengan namanya Azizun Hakim. Dia maha perkasa, mulia, lagi maha bijaksana. Bahwasanya hukuman itu akan kemuliaan Allah, menunjukkan akan kemuliaan Allah, dan sekaligus itu akan kebijakan Allah, tidak zalim kepada hambanya. Tapi ketika Allah menyatakan barang siapa yang bertobat dari perbuatan dosa tersebut, Allah tutup ayatnya dengan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ini sekali lagi ayat-ayat yang semisal ini banyak. Allah tidaklah menutup ayat dengan nama-namanya kecuali sesuai dengan redaksinya. Bahkan dulu ada kisah dari para ulama, kurang lebihnya ada seorang santri lah kurang lebih, dia lagi mengulang-ulang hafalan Al-Quran. Ya, sampai kepada ayat tadi surat Al-Maidah ayat berapa tadi? 38. Sampai kepada ayat wasariqu wasariqatu faqtau aydiyahuma jazaan bima kasabana kalamin Allah. Santri ini dia namanya lagi murojaah, mengulang hafalan, ada kelirunya. Dia membaca ayat yang selahnya wa huwal ghafurur rahim. Ada seorang Arab Badui, dia tidak hafal ayat Al-Quran tersebut. Tapi dia paham, tahu aroma ayat-ayat Al-Quran. Nggak mungkin ayat tentang ancaman tadi, hukuman ditutup dengan wawal ghafuru ar-rahim. Kata orang Arab Badui yang dia fasih bahasa Arab, nggak cocok redaksinya. Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya, kemudian ditutup dengan, dan dia maha pengampun lagi maha, nggak cocok, nggak connect. Kata orang Arab Badui tadi, inti salah itu bacaannya. Ya, santri ini mengulang lagi. Sampai berapa kali ketemu wahwal azizu al-hakim. Baru pas. Ya, jadi seperti itu redaksi Al-Quran, penutupan ayat dengan nama-nama Allah itu secara umum sesuai dengan isi redaksi sebelumnya. Nah, dan ini sekali lagi tadi intinya wajib bagi setiap muslim-muslimah menetapkan nama-nama Allah Al-Aziz Al-Hakim. Kemudian kalau mau dibahas lagi kata para ulama, Al-Aziz yaitu yang memiliki kemuliaan, yang maha mulia. Maka setiap muslim-muslimah wajib memohon kepada Allah kemuliaan. Karena yang bisa memuliakan manusia hanyalah Allah. Sebagaimana dalam surat Ali Imran, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzil mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan, wahai Nabi Muhammad, ya Allah, rajanya diraja. Engkau yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkau mencabut kekuasaan dari yang engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang engkau kehendaki dan engkau menghinakan orang yang engkau kehendaki. Di tanganmu lah segala bentuk kebaikan dan engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Seorang hamba kalau dia mau mulia, ya dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nama Al-Hakim ini ada dua maknanya. Al-Hakim maha bijaksana, ini ada dua maknanya kata para ulama. Yang pertama berkaitan dengan setiap syariat, setiap takdir Allah, setiap perintah dan larangan Allah pasti ada hikmahnya. Ya. Ada yang diketahui, ada yang tidak diketahui. Contoh,
dalam syariat Islam ada namanya kisos. Orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja wajib dihukum mati juga. Ini pasti ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Ya walakum fil qisasi hayatun liulil albab. Di dalam kisos itu ada kehidupan bagi orang-orang yang berakal. Dalam artian ini salah satu hikmah adanya hukuman mati bagi orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja agar yang lain takut untuk membunuh orang lain. Ini hikmahnya. Hikmah adanya hukuman kisos dalam Islam agar memberikan efek jera kepada yang lain. Makanya negara yang menegakkan hukum syariat Islam itu lebih minimal sekali kriminalnya daripada yang tidak menerapkan hukum al-Islam. Demikian pula tadi hukum pencurian. Dipotong tangannya. Tentunya dengan sekali lagi pengadilan di syariat. Intinya semua ada hikmahnya. Perintah Allah, larangan Allah, takdir Allah pasti ada hikmahnya. Contoh yang sering kita sampaikan di kajian. Kadang ada sebagian orang ketika ditimpa musibah, mereka banyak mengeluh. Padahal terkadang kalau mau direnungkan di balik musibah banyak hikmahnya. Di antaranya bisa menghapuskan dosa. Bahkan kata Rasul tidaklah duri yang menancap mengenai kaki seorang hamba kecuali itu adalah penghapus bagi dosanya. Hikmahnya juga la'allahum yarji'un, adanya musibah agar manusia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah adanya musibah, kata Allah wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu itu baik bagi kalian. Yang sering kita contohkan, dulu pernah ada kasus pesawat jatuh ke laut. Sebelumnya ada kisah seseorang yang ketinggalan pesawat tersebut. Karena waktu itu kemacetan Jakarta dan seterusnya, dia terlambat datang. Tentunya orang yang terlambat ditinggal pesawat, sedih dia. Itu musibah. Tapi beberapa waktu setelah itu dia paham hikmah dia ditinggal pesawat agar dia selamat, nggak ikut tenggelam di laut. Terkadang sekali lagi kita nggak paham di balik musibah itu ada hikmahnya. Inilah di antara makna Allah namanya Al-Hakim, tidak mentakdirkan, tidak mensyariatkan, melarang, memerintah kecuali ada hikmahnya. Kemudian yang kedua di antara makna Al-Hakim, bahwasanya Allah lah yang berhak membuat hukum. Al-Hakim maknanya di antaranya Allah yang berhak membuat hukum. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Seorang muslim muslimah wajib meyakini hukum Allah yang wajib diterapkan di atas muka bumi ini. Dan hukum Allah meliputi segala bidang kehidupan. Baik hukum dalam masalah akidah, hukum dalam masalah ibadah, hukum dalam masalah muamalah, hukum masalah jual beli dan seterusnya. Ini semuanya sudah ada hukumnya dalam al-Islam, yaitu hukum Allah. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Allah mengatakan hendaklah kalian berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Afa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Ini sekali lagi, ini di antara makna nama Al-Hakim. Allah itu satu-satunya yang berhak membuat hukum. Setiap hukum yang menyelisih hukum Allah pasti itu adalah hukum jahiliyah, hukum yang tidak dibenarkan. Kemudian dibawakan Imam Bukhari ayat yang berikutnya, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Rabbmu, Rabb yang memiliki kemuliaan dari apa-apa yang mereka sifatkan. Ini seperti yang kita sampaikan, nama Allah Al-Aziz. Kaidahnya kata para ulama, setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Namanya Al-Aziz, sifatnya Al-Izzah. Yang maha mulia, sifatnya kemuliaan. Allah punya nama Al-Alim. Itu nama, sifatnya Al-Ilmu. Allah yang maha mengetahui, punya sifat Al-Ilmu. Setiap nama pasti punya sifat. Ini disampaikan oleh para ulama karena
ada kelompok sesat yang mengatakan Allah punya nama namun nggak punya sifat. Allah alim bila ilmin. Allah hakim bila hikmah. Ini ya ajaran yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Makanya Imam Bukhari setelah membawakan ayat yang berkaitan dengan nama Allah Al-Aziz, diiringi dengan sifat Allah Al-Izzah. Setiap nama pasti punya sifat. Demikian pula ayat selanjutnya, walillahil izzatu wali rasulihi. Ya, milik Allah lah kemuliaan dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, setiap nama pasti punya sifat. Meskipun sudah kita sampaikan di awal, kalaupun ada persamaan antara nama ataupun sifat Allah dengan nama dan sifat makhluk, itu sekedar persamaan dalam kata saja. Namun hakikatnya berbeda. Manusia hidup. Allah juga Al-Hayyu yang hidup. Namun beda kehidupan Allah dengan kehidupan manusia. Kehidupan Allah tidak diiringi oleh ketidakadaan dan tidak akan diiringi oleh kematian. Sedangkan hidupnya manusia didahului oleh ketidakadaan, kemudian dia ada lalu mati. Adapun sekali lagi kehidupan Allah maha sempurna. Allah punya ilmu, manusia punya ilmu. Namun ilmunya manusia nggak sama dengan ilmunya Allah. Ilmunya Allah tidak terbatas. Ilmunya manusia sangat terbatas dan didahului dengan ketidaktahuan. Sekali lagi kaidahnya, setiap nama ya atau sifat yang Allah miliki ketika sama dengan makhluk, itu hanya sekedar kata-katanya saja yang sama. Hakikatnya berbeda. Nah, dan Ahlussunnah sekali lagi menetapkan semua nama dan sifat Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW tanpa diserupakan dengan nama dan sifat makhluk, tanpa dibagaimanakan sifat Allah, dan tanpa diselewengkan dari makna yang sebenarnya. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul a'udzu biizzatika alladzi la ilaha illa antal ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW pernah berkata, aku berlindung dengan kemuliaanmu ya Allah, yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali Engkau yang tidak mati. Sedangkan jin dan manusia, mereka akan mati. Di dalam hadis ini ada penetapan sifat al-izzah, kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kata para ulama, boleh orang berlindung dengan sifat Allah. A'udzu biizzatika, aku berlindung dengan kemuliaan Allah. Kemudian di dalam hadis ini ada penjelasan bahwasanya tauhid asma wa sifat itu melazimkan tauhid al-uluhiyah. Ketika seorang hamba meyakini Allah punya nama yang paling indah, yang paling baik, sifat yang sempurna, kewajibannya hanya menyembah kepada Allah. Di dalam hadis ini ada kata-kata, aku berlindung dengan kemuliaanmu yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali dirimu ya Allah. Ini sama dengan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia. Itu ada penyebutan nama Allah. Allah kemudian dilanjutkan dengan la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Ini sekali lagi keterkaitan erat antara tauhid uluhiyah dengan asma wa sifat atau tauhid asma wa sifat dengan tauhid al-uluhiyah. Sebagaimana Allah berfirman juga tadi, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama-namanya tersebut. Kalau kita sudah meyakini Allah punya nama-nama yang paling baik, yang paling indah, maka ibadahilah Allah, jangan beribadah kepada selain Allah. Mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, jangan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga dalam
hadis ini ada kata-kata Allah tidak akan mati, sedangkan manusia dan jin akan mati. Ini juga sama tadi, keterkaitan tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Makhluk yang dulunya tidak ada, kemudian dia akan mati, tidak berhak diibadahi. Siapapun dia, baik dia nabi, baik dia wali yang telah mati, maka sekali lagi tidak berhak diibadahi. Yang berhak diibadahi adalah Allah yang tidak akan pernah mati. Makanya Allah berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Maka yang mati, yang akan mati, tidak boleh diibadahi. Seperti tadi, nabi ataupun wali yang telah mati. Tidak boleh seorang hamba berdoa, ya nabi, ya wali fulan, berikan aku rezeki, sembuhkan penyakitku, dan seterusnya. Ini syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bab berikutnya, bab qaulihi ta'ala wa yuhadzirukumullahu nafsahu. Allah mengingatkan kalian tentang dirinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau ya Allah tahu apa yang dalam diriku, sedangkan aku tidak tahu apa yang di dalam dirimu. Ini ucapan Nabi Isa alaihi assalam. Bab ini kata para ulama menetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya an-nafs. An-nafs di sini artinya zat. Ya, Allah memiliki nama, Allah memiliki sifat, Allah juga memiliki zat yang disebut di sini dengan kata-kata nafsahu. Kalau terjemahnya tadi, Allah mengingatkan kalian tentang dirinya. Ya, dirinya di sini maksudnya adalah zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu qala, lamma khalaqallahu al-khalqa, kataba fi kitabihi, wa huwa yaktub ala nafsihi, wa huwa wad'un indahu alal arsy, inna rahmati taghlibu ghadabi. Kata Nabi SAW, ketika Allah menciptakan makhluk, Allah mencatat takdir makhluk dalam kitabnya, yaitu dalam Lahul Mahfuz. Ini berkaitan dengan iman kepada takdir. Bahwa semua takdir makhluk sudah Allah catat dalam Lahul Mahfuz. Dalam riwayat yang lain, Sahih Muslim, Rasul bersabda, innallaha kataba maqadirul khalaik qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasana. Sesungguhnya Allah mentakdirkan semua makhluk 50.000 tahun sebelum pencipta langit dan bumi. Ya, seperti sekarang ini. Kita menghadiri majelis ini, berapa yang hadir, ya, apa yang kita bicarakan sekarang. Ini sudah Allah tulis dalam Lahul Mahfuz 50.000 tahun sebelum pencipta langit dan bumi. Sebelum kita diciptakan, sebelum kita hadir di sini, Allah sudah mencatatnya dalam Lahul Mahfuz. Dan ini kalau kita bahas lagi, di antara buah mengimani hal tersebut, kata para ulama, menjadikan hati orang yang beriman itu tenang. Yang penting dia sudah berusaha yang terbaik, dia tawakal, menyerahkan semuanya kepada Allah. Terjadilah apa yang akan terjadi. Karena semua sudah Allah tulis dalam Lahul Mahfuz. Kemudian kata Rasul, dan Allah yaktub ala nafsihi. Yaktub di sini maknanya Allah mewajibkan atas dirinya. Ini yang paling inti pembahasannya, ada kata-kata Allah itu punya nafs. An-nafs di sini maksudnya adalah zat. Ya, Allah memiliki zat, Allah memiliki nama, Allah memiliki sifat. Namun zat Allah, nama Allah, sifat Allah tidak sama dengan sifat, nama ataupun zat makhluk, karena Allah walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun, baik zatnya, namanya, sifatnya. Kalaupun ada persamaan tadi, itu hanya kata-katanya saja yang sama. Kita punya zat, kita punya nama, kita punya sifat, namun beda dengan zat, nama, dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat kita, nama kita, sifat kita banyak kekurangannya. Sedangkan nama
zat Allah, sifat Allah itu tersucikan dari segala bentuk kekurangan. Kemudian kata Rasul, dan Allah meletakkan catatannya tersebut di sisinya di atas al-arsh. Ini kata para ulama menunjukkan Allah di atas al-arsh. Arsh Allah ada di atas langit yang ketujuh. Ya, makhluk yang paling tinggi adalah al-arsh. Ini yang wajib diyakini oleh setiap muslim-muslimah. Allah istawa alal arsh. Dalam 7 ayat Allah mengatakan Ar-Rahman alal arsh istawa. Allah istawa di atas arsh. Istawa artinya ala wartafa. Tinggi di atas al-arsh. Arsh adalah makhluk yang paling tinggi di atas langit yang ketujuh. Ini yang wajib untuk diyakini. Allah ketika mencatat takdir makhluk itu ada di atas al-arsh. Kemudian Allah mengatakan inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Ini yang sudah kita pernah bahas. Rahmat Allah ini luar biasa luasnya. Orang yang kafir pun, yang melecehkan Allah, yang menyiksa hamba-hambanya yang beriman, masih dikasih kesehatan, dikasih rezeki makan dan minum. Ya, ini sekali lagi menunjukkan bagaimana kasih sayang Allah yang sangat luas. Akan tetapi kalau sudah ada batasan waktunya, azab akan turun bagi yang tidak mau bertobat dari mereka. Intinya, dalam hadis ini ada banyak sifat-sifat yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sifat penciptaan, ada sifat Allah mencatat, ada sifat Allah mewajibkan bagi dirinya, ada sifat Allah di atas arsy, ada sifat rahmat bagi Allah, ada sifat kemurkaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang terakhir yang kita mau bacakan, wa anhu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu Nabi pernah bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bih. Kata Allah dalam hadits qudsi, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku bersamanya jika dia mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi. Jika dia mengingatku dalam dirinya, aku mengingatnya dalam diriku. Ini inti pembahasannya. Penetapan an-nafs bagi Allah, zat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin minhum. Jika dia mengingatku di kalangan hamba-hambaku, maka aku akan mengingatnya di kalangan hamba-hambaku yang lebih baik dari mereka. Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an. Kalau dia mendekatkan kepadaku sejengkal saja, aku akan mendekatkan diriku kepadanya sehasta. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an. Kalau dia mendekatkan dirinya kepadaku sejengkal, aku akan mendekatkan diriku kepadanya sedepa. Wa in atani yamshi ataitu harwalatan. Jika dia mendatangiku dengan berjalan, aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Ya, bahwasanya hadis ini dibawakan Imam Bukhari, intinya tadi menetapkan an-nafs bagi Allah. Allah punya an-nafs zat. Ya, sebagaimana Allah punya nama, Allah punya sifat, Allah juga punya zat, namun tidak sama dengan zat makhluk. Kemudian dalam hadis ini ada pembahasan tentang keutamaan orang yang mengingat Allah. Bahwasanya yang mengingat Allah, Allah akan mengingatnya. Orang yang mengingat Allah, Allah pasti akan menolongnya. Ya, Allah mengatakan tadi, aku akan bersamanya jika dia mengingatku. Ini keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga keutamaan orang-orang yang beribadah kepada Allah. Makanya setiap muslim-muslimah kalau menghendaki pertolongan dari Allah, hendaklah dia banyak beribadah kepada Allah. Setiap dia beribadah kepada Allah, tentunya dengan ikhlas, tentunya dengan mengikuti sunnah Rasul, maka Allah akan dekat kepadanya, Allah akan menjadi walinya, yaitu yang dekat dengannya, selalu menolongnya di kala suka maupun duka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
menjadikan kita termasuk wali-walinya fid dunya wal akhirah. Taib. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhalu silahkan. Nah. Kan kepada kita kan kalau Allah tuh sebenarnya memiliki nama yang lebih dari 99. Nah. Hikmahnya kepada kita dan mengapa kok Allah mengabarkan itu, kenapa? Taib. Dalam hadis Sahih Bukhari juga Rasul mengatakan innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang ahsaha, ringkasnya ahsaha itu artinya melafadzkan 99 nama tersebut, memahami isinya dan melaksanakan konsekuensinya. Ya, di antaranya tadi nama Allah Al-Hakim. Kita wajib mempelajarinya. Apa makna Al-Hakim tadi sudah kita sampaikan. Al-Hakim yang maha bijaksana dalam takdirnya dan dalam hukum-hukumnya. Dan konsekuensinya tadi, kita nggak berhukum kecuali hukum Allah. Kita wajib mendahulukan hukum Allah di atas semua hukum manusia. Itu konsekuensinya. Nah, kata Rasul, barang siapa yang ahsaha tadi, lafadzkannya, memahami isinya, dan mengamalkan konsekuensinya, dakhala jannah. Dia masuk surga. Itu diantara hikmahnya disebutkan 99 nama untuk kita mempelajarinya dan mengamalkan konsekuensinya, maka surga balasannya. Paham? Dan sekali lagi, secara asal nama Allah lebih dari 99. Cuma disebutkan 99 untuk kita tadi, pelajari, untuk kita pahami, amalkan konsekuensinya. Ya, kalau sudah kita lakukan, balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Dan wajib kita yakini dan kita ketahui, enggak semua hikmah itu kita ketahui. Contoh, dalam pembahasan kata ulama surat Al-Baqarah tentang dialog Allah dengan para malaikat, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia di atas muka bumi ini. Kata malaikat, ya Allah, apa hikmah engkau menciptakan manusia yang dia menumpahkan darah, mereka merusak di atas muka bumi, sedangkan kami bertasbih memujimu. Apa jawaban Allah? Aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Artinya tadi, nggak semua hikmah dalam takdir Allah diketahui oleh hamba-hambanya. Namun yakini semua takdir Allah, semua perintah Allah, syariat Allah, pasti ada hikmahnya. Ada yang diketahui, ada yang tidak diketahui. Contoh yang lain, yang paling simpel yang sering dibahas, kenapa kok babi dilarang? Diharamkan. Yang pertama kata ulama, jawaban yang lebih tepat itu karena Allah dan Rasulnya mengharamkan. Dalilnya jelas. Inna ma harrama alaikumul maitata wa dama wal amal khinzir. Itu jawaban orang muslim yang lebih tepat karena Allah dan Rasulnya yang mengharamkan. Adapun kalau dibahas secara ilmiahnya bisa juga tadi. Cuma ini bukan yang paling yang paling satu-satunya. Contoh kalau ada orang mengatakan babi diharamkan karena ada cacing pitanya. Nah, kalau sekarang ada alat yang bisa menghilangkan cacing pitanya, apakah jadi halal? Tidak bisa. Karena apa tadi? Kita hanya tahu sebagian hikmahnya. Di balik itu kita tidak tahu. Barangkali ada penyakit-penyakit yang tidak kita ketahui. Jangan mengatakan kok sekarang sudah modern. Semua bisa diketahui. Pandemi kemarin saja sudah lumpuh semuanya kok. Artinya yaitu tadi. Nggak semua hikmah dari takdir Allah, dari larangan perintah Allah kita ketahui. Kalau itu kita ketahui, itu lebih menambah iman kita. Kalaupun nggak kita ketahui, wajib kita yakini sebagai hukum Allah. Wallahu ta'ala. Ada yang lain? Nggak ada? Tafadhal. Tafadhal. Kalau menamakan anak gitu ya Ustaz, itu itunya ada beberapa nama Allah yang tidak boleh
nama manusia itu. Ya, jadi kata ulama ada dua kategori nama-nama di antara al-asmaul husna, yaitu yang pertama yang hanya khusus bagi Allah. Seperti nama Allah itu sendiri. Tidak boleh ya orang namakan Allah, na'udzubillah min dzalik. Atau al-khaliq yang maha mencipta, atau ar-rabb itu nama-nama yang khusus bagi Allah, ar-rahman, ar-rahim. Adapun yang kedua yang boleh diberikan kepada makhluk, meskipun dengan tetap meyakini hakikatnya berbeda. Contoh, Rasul SAW Allah gelari dengan Raufur Rahim. Maka di sini boleh menamakan orang dengan Raufur Rahim meskipun ada sebagian mengatakan namun tanpa alif lam. Kemudian juga Aziz. Aziz tadi itu boleh diberikan nama kepada orang tanpa pakai embel-embel Abdul Aziz. Aziz saja boleh. Sebagaimana kisah Nabi Yusuf, ada dalam surat Yusuf Imra'atul Aziz. Allah menamakan raja dengan Al-Aziz. Demikian pula Allah punya nama Al-Ali. Wa huwal aliyu al-azim. Maka boleh memberikan nama orang apa? Ali, seperti Ali bin Abi Thalib. Meskipun tanpa apa? Alif lam. Al-Ali. Kalau nama Allah Al-Ali. Kalau Ali bin Abi Thalib kan tanpa alif lam. Ali langsung. Jadi seorang yang mau memberikan nama kepada anaknya atau putra-putrinya, selayaknya untuk belajar dulu nama tersebut boleh atau tidak dalam pandangan syariat, apalagi yang berkaitan dengan nama-nama Allah. Cuma kalau lebih selamatnya, kalau misalnya menamakan anak yang baru lahir, putra misalnya, pakai saja lebih selamat Abdul, daripada keliru. Ada nama Allah, tempelkan dengan nama apa? Abdu, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Rauf, Abdul Aziz, itu lebih selamat. Meskipun tadi sebagian ada yang dibolehkan meskipun tanpa embel-embel Abdu. Nama tadi Aziz, boleh orang dinamakan Aziz tanpa Abdul Aziz. Wallahu ta'ala alam. Nah, ada yang lain? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.